Jadi keputusan yang diambil oleh Bli Jering itu melewati diskusi yang cukup panjang. Saya dibilang waktu itu sering dianggap sebagai tidak percaya kepada virus dan meremehkan virus. Nah, jawaban saya simpel. Lawang saya melakukan isolasi virus, saya punya virusnya. Gimana caranya saya bisa dibilang tidak percaya virus? Lawang saya punya virusnya dan saya meneliti virusnya real. Musisi grup band Superman is Dead, I Gede Ari Astina alias Jering, disuntik vaksin corona di markas kepolisian daerah Metro Jaya pada hari Minggu 15 Agustus 2021. Sebelumnya, Jering menulis di akun Instagramnya bahwa dia bersedia divaksinasi setelah berdiskusi dengan Dr. Indro, seorang ahli virus. Berikut ini wawancara Perintis TV dengan Dr. Muhammad Indro Cahyono. Bli Jering setelah mendapat data yang cukup dan jelas dan masuk di dalam logika sesuai dengan metode saintifik, maka Bli Jering memutuskan untuk bersedia divaksin. Murni dari pemikiran Bli Jering sendiri, bukan atas dasar paksaan atau saran dari siapapun. Jadi saya hanya mendampingi, kemudian kita melakukan diskusi, dan kemudian akhirnya Bli Jering memutuskan untuk oke, saya bersedia untuk divaksin dengan vaksin virus utuh yang dimatikan, persis seperti vaksin yang diberikan kepada Pak Presiden. Itu. Nah, ini kan prosesnya nggak cepat ya tadi kan? Iya. Jadi ada beberapa waktu, berapa lama setelah dia keluar dari penjara? Ya mungkin sesegera setelah Bli Jering bebas itu langsung kontak kok. Dan kita langsung diskusi ya, awalnya lewat FB dulu, terus lama-kelamaan juga berkembang juga lewat WA, dan akhirnya kita sering kok itu saling telepon, kemudian kita diskusi terutama tentang pandemi ini gitu. Jadi mengontak pertama Bli Jering ya? Iya, sama-sama mengontak mungkin. Saya juga senang itu soalnya. Saya senang sama grup musiknya itu dari dulu. Gitu. Ada yang lanjut? Oke. Ini soal Bli Jering setelah dia divaksin, apakah nanti otomatis masyarakat followernya itu akan ikut atau bagaimana? Atau perlu diedukasi lagi? Menurut saya vaksin bukan keharusan. Oke, menarik. Jadi vaksin itu adalah pilihan. Tapi sebelum kita memilih, kita harus tahu dulu apa guna vaksin itu. Jadi kalau kita belum paham, maka kita akan terombang-ambing oleh berita-berita dari media juga yang beredar di masyarakat. Tujuan dari vaksinasi adalah untuk mendapatkan kekebalan atau imunitas untuk mencegah infeksi. Itu saja. Di titik utamanya adalah mendapat kekebalan. Berarti apa? Mendapat data di sel memori. Itu yang disebut imunisasi, seperti itu. Imunisasi adalah proses untuk mendapatkan imun atau kekebalan. Proses untuk mendapatkan kekebalan itu bisa didapat lewat dua hal. Pertama, lewat vaksinasi dengan cara memberikan vaksin dari virus utuh yang dimatikan. Kedua, mendapat infeksi alami. Mendapat infeksi alami itu apa? Berarti kita akan terinfeksi, bukan terpapar, terinfeksi yang ditandai dengan demam, kemudian kita sakit selama 10-14 hari, kemudian sembuh. Pada saat kita sembuh, maka sel memori di dalam tubuh kita akan mengingat virus yang masuk. Persis sama seperti sel memori di dalam tubuh kita mengingat virus yang masuk setelah kita mendapat vaksin virus utuh yang dimatikan. Nah, jika tujuan dari imunisasi tersebut adalah mendapatkan kekebalan, maka kita bisa mendapatkan tadi lewat dua hal toh. Kita bisa terinfeksi alami,
kita juga bisa divaksinasi. Tujuannya satu, mendapatkan kekebalan. Bagaimana cara kita mengukur kekebalan? Mengukur titer antibody. Kapan waktu yang tepat untuk mengukur titer antibody? Kalau kita dapat vaksin dari virus utuh yang dimatikan, maka kita akan mengukur titer antibodinya 21 hari sesudah divaksin. Nanti antibodinya keluar. Kalau kita kena infeksi virus alami, maka kita bisa mengukur titer antibodi di atas 14 hari setelah demam pertama. Setelah demam pertama, bukan setelah swab positif. Demam pertama, 14 hari, nah di atas 14 hari bisa diukur. Kalau titer antibodi sudah keluar, berarti apa? Ya sudah kebal. Kalau sudah kebal, ya sudah mendapat imunitas terhadap virus COVID, seperti itu. Lah kalau sudah kebal, apakah harus divaksin? Ya bebas. Kalau tujuan vaksinasi untuk mendapatkan kekebalan, kalau dia sudah kebal, ya divaksin atau tidak, ya tetap kebal. Nggak ada bedanya. Jadi, menurut saya vaksin bukan kewajiban. Vaksin itu pilihan. Karena tujuan utama dari vaksin adalah mendapatkan kekebalan. Nah, kalau misalnya kita memberikan edukasi ke publik, maka publik setelah dia sadar akan edukasi semacam ini, tidak perlu dipaksa, mereka akan datang sendiri kok untuk divaksin. Karena kalau misalnya kita tidak yakin misalnya, kemudian kita ngukur, oh titer antibodinya ternyata belum ada, ya sudah saya tak vaksin saja. Oh saya belum pernah kena, ya sudah saya vaksin saja. Oh saya tidak mau kena, ya sudah nanti saya vaksin saja. Itu hanya bisa didapat lewat edukasi. Persis sama seperti yang dilakukan oleh Bli Jering. Belajar, mendapatkan edukasi, kemudian secara sadar menentukan bahwa oke, saya secara sadar 100% yakin saya akan berangkat untuk vaksinasi supaya saya bisa mendapat kekebalan. Bukan lewat intimidasi. Intimidasi tidak akan pernah berhasil di negara ini. Sama seperti ratusan tahun yang lalu, saat Belanda datang mengintimidasi, yang didapat apa? Resistensi. Semakin diintimidasi, semakin menolak rakyat. Tapi jika rakyat diedukasi, maka rakyat akan melakukan sendiri vaksinasi dengan penuh kesadaran. Seperti itu. Kalau intimidasinya terkait dengan misalnya keteraturan, misalnya kita harus ke mall bawa surat, kita bekerja harus bawa surat, ini sudah termasuk intimidasi atau memang kita harus mengikuti aturan itu? Nah sekarang kembali lagi ke aturan awal, tujuan vaksin untuk apa? Untuk mendapat imunitas. Nah kalau tujuannya adalah khawatir, oh orang ini belum divaksin, tidak punya kekebalan, ya kan? Berarti kalau dia sudah pernah kena sebelumnya dan dia sudah memiliki titer antibodi, berarti seharusnya kan juga bisa masuk. Maka yang diperlukan apa? Ya surat titer antibodi, bukan surat vaksin. Saya sudah pernah kena, titer antibodi saya sudah keluar di sini. Bahkan pada saat kita vaksin, biasanya vaksin pertama titer antibodi nanti 18. Titer antibodi vaksin kedua bisa jadi sekitar antara 50 kalau nggak salah. Nanti booster vaksin ketiga baru jadi 250. Sementara yang terinfeksi alami di atas 14 hari, titernya bisa bervariasi antara 300 sampai 500. Di mana kita bisa mengukur titer itu? Ya di lab swasta banyak. Uji ECLIA, uji CMIA, uji CLIA, mereka semua bisa dilakukan untuk mengukur titer antibodi. Oke. Jadi apa bedanya sama swab sebetulnya apa? Nah, di sini letak salah kaprahnya. Jika kita ingin mengukur sebaran virus ini nyebarnya seberapa cepat? Kemana aja dia nyebarnya? Dihitung pakai data positif swab. Tapi jika kita ingin mengukur kekebalan masyarakat, herd immunity, maka yang dilakukan adalah mengukur titer antibodi dari masyarakat yang ada di lingkungan wabah, bukan dari swab. Kalau kita mau melihat efektivitas dari program vaksinasi, kita mau melihat ketahanan masyarakat terhadap infeksi virus, ukur dari titer antibodi, bukan dari swab. Swab untuk sebaran virus. Ketahanan masyarakat, kekebalan masyarakat terhadap virus diukur pakai titer antibodi. Itu yang menentukan apakah program vaksinasi di satu wilayah berhasil atau tidak.
Oke, artinya harusnya ada kebijakan dari mengambil keputusan untuk menentukan ini harus titer atau harus swab. Sekarang pilihannya siapa yang menentukan itu? Artinya adalah kita semua harus belajar, bukan hanya pengambil kebijakan. Jika pengambil kebijakan bisa melakukan analisa sesuai dengan kaidah ilmiah yang ada, alhamdulillah sekali. Tapi jika tidak ada, maka publik wajib belajar. Kenapa kita wajib belajar? Karena di dalam wabah ini setiap orang berkepentingan untuk melindungi diri sendiri. Lindungi diri sendiri sebelum melindungi orang lain. Pahami penyakitnya supaya kita nanti tidak terbawa ke arus ketakutan dan kepanikan. Saat ini belajar dan edukasi menjadi sangat penting karena edukasi ini nanti yang akan menyelamatkan jiwa setiap rakyat di dalam negara ini. Dan kita bisa melakukan itu secara mandiri. Jika nanti akan ada dan semoga ada nanti pengambil kebijakan yang mungkin bisa melihat apa yang kita bicarakan ini sebagai masukan, alhamdulillah sekali. Karena dengan cara itu maka kita akan bisa mengatasi wabah berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan titer antibodi yang ada, bukan berdasarkan sebaran ketakutan. Oke, ini hal lain ini Pak Dr. Indro. Anda selama ini dianggap outsiders, artinya dokter yang balelo, anti terhadap kebijakan pemerintah dan sebagainya, termasuk soal vaksinasi. Saya dibilang waktu itu sering dianggap sebagai tidak percaya kepada virus dan meremehkan virus. Nah, jawaban saya simpel. Lawang saya melakukan isolasi virus, saya punya virusnya. Gimana caranya saya bisa dibilang tidak percaya virus? Lawang saya punya virusnya dan saya meneliti virusnya, real. Punya virusnya maksudnya? Kita mengisolasi virus. Kita mengisolasi virus, kita ada virusnya dan siap bekerja sama dengan siapa saja atau institusi di mana saja selama untuk kebaikan bangsa. For free, kita akan bekerja sama untuk memberikan virusnya. Jadi kita bukan tidak percaya kepada virus, kita punya virusnya, kita meneliti. Kemudian kedua, kita sering dibilang anti vaksin. Gimana kita bisa dibilang anti vaksin? Lawang 3 minggu yang lalu saya vaksin. Saya vaksin pakai virus utuh yang dimatikan. Saya tidak anti vaksin. Saya setuju dengan vaksinasi, tapi saya berhak menentukan mana vaksin yang aman untuk badan saya. Dan saya memilih virus utuh yang dimatikan, persis seperti yang divaksinkan ke Blue Jering, persis seperti yang diberikan vaksinnya kepada Pak Presiden.